Yehi merasa sangat sial, karena baru saja diusir dari supermarket oleh sekelompok teman sekelasnya karena tubuhnya yang kurus. Tapi Li Tingxuan membuka pintu supermarket dan membuang pisau dapur untuk memotong tulang. Berteriak, "Ambillah, saya harap Anda bisa mendapatkan kembali makanannya, terserah Anda untuk menyelamatkan dunia." Yehi mengambil pisau dapur di tanah dan melihat zombie di kejauhan. Akhir dunia telah tiba selama 7 hari. 7 hari yang lalu, bulan darah muncul di langit malam kota. Sebagian besar manusia berubah menjadi zombie, sementara tumbuhan dan hewan mulai tumbuh liar. Sekarang kampus penuh dengan zombie yang berkeliaran tanpa tujuan, dan zombie yang menatapnya saat ini tidak lain adalah kepala sekolah, Tuan Lin. Hati Yehi menegang, dan dia tanpa sadar mengepalkan pisau dapur di tangannya. Zombie membuka mulutnya lebar-lebar dan bergegas menuju Yehi. Yehi tidak cukup bodoh untuk menabrak zombie dan berbalik dan melarikan diri. Li Tingxuan yang bersembunyi di supermarket juga berteriak, "Yehi, kamu harus bekerja keras. Semua orang menunggumu membawa makanan kembali." Zombie di segala arah tertarik oleh teriakan itu, dan bergegas menuju arah pelarian Yehi, dan Yehi juga melarikan diri menuju lapangan basket. Melihat zombie bergegas ke arahnya dengan mulut terbuka, Yehi melompat dengan pisau dapur di mulutnya, dan mengambil balok di bawah ring basket. Kemudian, Yehi meringkuk seluruh tubuhnya dan menggantungnya di balok. Zombie itu menghantam tiang di bawah ring basket. Melihat pemandangan ini, Yehi juga melihat waktunya, memegang erat pisau dapur di tangannya, melompat dengan sekuat tenaga, dan mendaratkan pisau di leher zombie. Pisau pemotong tulang ini benar-benar tajam, ditambah dengan sikap merendahkannya. Kepala zombie itu justru dipenggal oleh Yehi. Dia juga ketakutan dengan pemandangan ini, dan terus berkata, Aku membunuh seseorang." Pada saat ini, Yehi merasakan sakit di lengannya, sudah berakhir. Sudah berakhir, aku digigit. Berbalik, dia melihat zombie sudah menggigit lengannya. Yehi menendang zombie ke samping dengan seluruh kekuatannya, dan berlari dengan liar sesudahnya. Karena keterlambatan tertegun barusan, sekelompok zombie di sekitarnya bergegas ke arahnya, dan dia tidak ingin dicabik-cabik oleh zombie. Dan Yehi melarikan diri dengan putus asa. Pada akhirnya, setelah digigit beberapa kali, Yehi akhirnya mendobrak jalan berdarah. Dia terhuyung-huyung ke kafetaria yang sedikit bobrok. Saya tidak tahu apakah itu karena dia akan menjadi zombie, tetapi Yehi menemukan bahwa zombie itu tidak terlalu mengejarnya. Seorang zombie di kafetaria bahkan melihat ke arah Yehi, lalu terhuyung dan berbalik. Segera, Yehi merasakan darahnya mendidih, tubuhnya bergetar, dia mengangkat tangannya, dan menemukan bahwa warna tangannya mulai berubah menjadi abu-abu, dan kukunya menjadi hitam. Rasa sakit yang parah di kepalanya membuat Yehi mengerti bahwa kali ini sudah berakhir baginya. Karena saat ini, dia telah melihat proses orang hidup berubah menjadi zombie lebih dari 1 kali, yang sama dengan prosesnya saat ini. Diperkirakan dalam waktu kurang dari 2 menit, dia akan terhuyung-huyung menjadi kaki tangan zombie. Dia merasa pikirannya mulai menjadi bingung, dan dia sebenarnya memikirkan hal-hal ini. Namun, segera setelah itu, dia melihat sebuah rumah berbentuk aneh di tengah aula kafetaria yang agak bobrok. Yehi terhuyung-huyung dan membuka pintu rumah berbentuk aneh itu. Ada berbagai mesin futuristik dengan bentuk aneh di dalam rumah. Di tengah ada meja operasi, dan sebuah amplop serta kotak diletakkan di atas meja operasi. Saat Yehi masuk ke rumah aneh ini, pintunya tertutup secara otomatis. Jika saya bisa bertahan, saya bisa tinggal di sini.
lingkungan di sini jauh lebih baik daripada supermarket kecil sebelumnya. Banyak orang tinggal di supermarket kecil sebelumnya, dan tidak banyak hal yang berhubungan dengan kotoran seperti kotoran. Bau di seluruh rumah belum lagi asam. Tidak hanya luas dan rapi, tetapi juga memiliki kamar tidur, toilet, dan dapur, seperti apartemen bujangan yang besar. Mari kita lihat dulu isi surat ini. Yehi membuka amplopnya dengan penuh harap. Di dalamnya ada perekam suara. Selamat datang ke sini, Yehi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya juga Yehi yang lain. Penjelasan singkat keluar dari perekam. Ingat namanya, Xiao Qiansui. Dialah yang membawa benda ini untukmu. Anda tidak perlu khawatir menjadi zombie, karena Anda sudah mulai bermutasi, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Jika tidak akan ada saya di masa depan. Tentu saja, butuh waktu lama bagi Anda untuk benar-benar terbangun. Selain itu, Anda harus merawat lukanya sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan mati karena infeksi luka alih-alih mutasi. Tapi hadiah sebenarnya yang telah saya ambil begitu banyak untuk diberikan kepada Anda adalah tempat perlindungan ini, dan itu penting. Juga, kiamat bukanlah bencana alam, dan bulan darah hanyalah tahap pertama. Baiklah, kami akan menutup telepon dulu, mengawasi kejahatan dan menghukum pemerkosaan, dan tugas menjaga perdamaian dunia akan dipercayakan kepada Anda. Ikuti itu, maka itu akan menjadi nada buta. Yehi meletakkan pulpen perekam dan berkata dengan sedikit emosi, sepertinya sudah benar-benar mati. Aku tidak tahu kapan ini aku di masa depan, atau itu sangat tidak bisa diandalkan. Jangan beritahu aku apakah aku akan mendapatkan seorang gadis di masa depan, atau melahirkan Yehi kecil. Sambil bergumam, Yehi membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada sesuatu seperti jam tangan Apple. Yehi meletakkan arloji di pergelangan tangannya dan menekan tombol. Antarmuka operasi muncul, yang jelas bukan produk dari era saat ini, dan layar proyeksi 3D yang jelas muncul di udara. Melihat adegan ini, Yehi merasa seperti berada di film fiksi ilmiah. Dia mengklik instruksi terlebih dahulu dan melihatnya. Dia menemukan bahwa benda ini adalah pengendali jarak jauh dari shelter, yang merupakan peralatan bantu yang paling umum digunakan untuk shelter. Poin Delel. Setelah membaca instruksinya, Yehi juga mengerti satu hal. Meskipun hanya ada satu ruangan di perlindungan ini sekarang, itu akan menjadi sangat kuat di masa depan. Tempat berlindung ini tidak hanya dapat diperluas dengan membangun berbagai bangunan, tetapi juga menyelesaikan hampir semua kebutuhan dalam kiamat dengan membangun berbagai area fungsional. Misalnya penyediaan energi, penanaman, penangkaran hewan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produksi senjata, dan produksi obat-obatan. Semua ini dicapai dengan satu hal, yaitu poin. Dan poin bergantung pada pembunuhan hal-hal tertentu, seperti zombie, binatang mutan, tanaman mutan, dan sebagainya. Yehi tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dengan sedih, tampaknya impian untuk berbaring dan menang telah hilang. Rasa sakit kepala yang pecah-pecah dan rasa darah yang mendidih di sekujur tubuh menghilang, digantikan oleh rasa sakit yang kesemutan pada lukanya. Yehi melihat luka yang memerah dan bergumam, sepertinya aku perlu minum obat dulu. Diri saya di masa depan membuat pengingat khusus, menjelaskan bahwa menangani luka itu harus sangat penting. Mari kita lihat dulu, bisakah tempat berlindung ditukar dengan obat? Yehi berjalan ke depan konsol, yang merupakan pusat kendali fisik sebenarnya dari seluruh tempat perlindungan. Dia masih terbiasa dengan perasaan memiliki layar fisik.
Setelah mencari, Yehi menemukan bahwa memang ada cara untuk membuat obat, tetapi dia perlu membangun ruang apotek terlebih dahulu. Dan yang paling mengejutkan Yehi adalah bahwa di tempat berlindung, kecuali peralatan dasar, semua produk jadi harus dibuat, bukan hanya bertukar poin secara langsung. Misalnya, untuk makanan yang paling langka di ujung dunia, perlu ditanam atau dibudidayakan, begitu pula obat-obatan yang perlu diproduksi di ruang farmasi dengan bahan mentah. Tentu saja, keuntungan dari perlindungan adalah apotek memiliki persyaratan bahan baku yang sangat rendah, dan pada dasarnya tidak perlu pergi ke pegunungan untuk mengambil obat-obatan, dan banyak obat umum dapat dibuat dengan beberapa bahan baku dasar. Yehi bergumam tak berdaya, "Hah? Sepertinya aku harus membunuh zombie." Meskipun perlindungan ini memiliki kemungkinan yang tidak terbatas, namun perlu dibangun sedikit demi sedikit. Yang terpenting sebelum itu adalah mencari obat untuk mengobati luka tersebut. Dari sudut pandang Yehi, tempat terdekat di mana terdapat obat-obatan adalah rumah sakit sekolah, dan kemudian dia dengan hati-hati keluar dari tempat penampungan dengan pisau yang dia mulai. Meskipun Tuan Zhang dibacok sampai mati sebelumnya, itu hanya alam semesta kecil yang Yehi terpaksa keluar darinya. Sekarang, menghadapi zombie lagi, dia langsung gemetar ketakutan. Yehi hanyalah siswa sekolah menengah biasa, bahkan lebih kurus dari siswa sekolah menengah biasa, belum lagi pemenggalan kepala. Dia tidak pernah melakukan pertarungan nyata dalam hidupnya. Jadi, sambil ragu-ragu berjalan ke depan, dia bergumam dengan suara rendah, "Zombie, aku baru saja hampir menjadi salah satu dari kalian, jadi aku bisa dianggap sebagai kerabat. Beri wajah saudaraku, dan jangan mendapat masalah dengan saya." Sebelum dia selesai berbicara, seorang koki berubah menjadi zombie bergegas. Dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas kembali ke tempat perlindungan. "Benar saja, saya tidak terinfeksi, mereka masih akan menyerang saya." Dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi segera dia menyadari bahwa sepertinya ada yang salah dengan masalah ini. Yehi memikirkan diri lain, jika masa depan saya berada dalam situasi yang sama pada saat itu, bagaimana dia akan bertahan? Ikuti petunjuk sebelumnya dari diri yang lain. Diri itu seharusnya digigit bersamaan dengan diriku dan melarikan diri ke sini, diri itu tidak tertular dan mati. Yehi bergumam pada dirinya sendiri, artinya, mungkin ada cara lain untuk mendapatkan obatnya. Namun, dia tidak bisa memikirkan metode ini sama sekali untuk sementara waktu. Pemilik perlindungan, Yehi, dapat bertukar beberapa hal, ramuan penguatan khusus, yang terendah membutuhkan 10 poin. Yehi merasa jika dia memperkuat dirinya sendiri, akan lebih mudah pergi ke rumah sakit sekolah, tapi sekarang dia tidak punya poin. Berdiri di pintu perlindungan, Yehi akhirnya mengambil keputusan, hanya ada jalan buntu untuk bersembunyi seperti ini, dan sepertinya aku hanya bisa bertarung. Zombie akan menggigit orang, saya sudah digigit, dan saya akan digigit oleh mereka lagi. Yehi keluar lagi dengan pisau dapur. Dia tidak tahu bagaimana melawan zombie-zombie ini. Saat mengamati zombie, kaki Yehi sedikit gemetar, tapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan bergegas maju. Saat chef zombie mencengkeram lengannya, pisau dapurnya juga mati-matian menebas leher lawan. Dia digigit, dan zombie itu mati. Yehi merasakan arloji di pergelangan tangannya bergetar. Dapatkan poin 1. Zombie yang mendengar gerakan tidak jauh sudah mulai bergerak menuju sisi ini. Yehi dengan hati-hati kembali ke tempat penampungan lagi. Dia menunggu di dalam sebentar, tetapi sakit kepala dan demam tidak muncul. Tubuhku sudah kebal terhadap virus zombie.
Yehi sangat gembira. Dengan kekebalan spesifik, dia benar-benar tidak perlu khawatir berubah menjadi zombie. Perut Yehi keroncongan. Anda belum makan selama hampir 24 jam, dan 24 jam yang lalu, dia hanya makan sedikit mie instan kering. Setelah munculnya bulan darah, Yehi menemukan bahwa makanannya terlalu cepat rusak, dan kuenya akan menjadi berbulu dan berjamur hanya dalam beberapa hari. Yehi kekurangan makanan, kuharap ada makanan di kafetaria, aku mungkin mati kelaparan dulu. Yehi berjalan keluar dengan cepat, dan kali ini dia membunuh zombie tanpa terluka. Tentu saja, itu ada hubungannya dengan lawan yang menjadi zombie wanita pembersih. Karena setelah bulan darah berubah menjadi zombie, kekuatan tempurnya didasarkan pada tubuh sebelumnya, jadi zombie wanita ini lebih mudah dihadapi daripada zombie gendut tadi. Yehi melihat sekeliling dengan waspada saat dia berjalan menuju kantor dokter sekolah. Kemudian dia merasa gelisah saat dia semakin jauh dari tempat penampungan. Dia telah menjadikan tempat perlindungan ini sebagai rumahnya. Seekor cacing dengan sepasang tentakel panjang. Tubuh terbagi menjadi banyak segmen, setiap segmen berwarna hitam seperti baja. Di bawah tubuhnya ada 7 pasang kaki hitam panjang. Bak pasang surut. Dia telah melihat serangga semacam ini sebelumnya, dan bahkan menginjak-injaknya sampai mati. Tetapi sekarang dia ini pasti tidak akan diinjak-injak sampai mati. Ulat kayu ini lebih besar dari anak anjing, dan ia terbang ke arahnya, dan Yehi melambaikan pisau dapur di tangannya begitu saja. Pisau dapur sama sekali tidak bisa memotong cacing kayu raksasa itu. Setelah diserang, cacing kayu raksasa meringkuk menjadi bola dan melindungi dirinya sendiri. Dia ingin berkeliling, tetapi beberapa cacing kayu yang sama merangkak keluar lagi. Yehi merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan dia sudah berencana untuk melarikan diri. Ketika dia menoleh ke belakang, lebih banyak cacing kayu raksasa muncul. Cacing kayu ini masih menyebarkan anggota tubuh manusia di mulutnya, dan seseorang jelas telah dipotong-potong dan dimakan oleh mereka. Cacing kayu dengan cepat mengepung Yehi. Dan tepat ketika Yehi merasa emosional, seekor tikus zombie seukuran anjing berlari. Hati Yehi tenggelam, dia menemukan bahwa dunia luar benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Dia mengira zombie muncul di dunia karena bulan darah, bukan hanya manusia, tetapi seluruh dunia telah berubah. Dia melihat ke satu arah dan bergegas dengan cepat, "Ayo lari!" Cacing kayu raksasa mengerumuni Yehi, dan beberapa dari mereka mengangkat kepala, memperlihatkan mulut ganas mereka. Yehi menendang cacing kayu raksasa di dekatnya, melompat ke belakang yang lain, mengikuti, dan melompat lagi dengan kekuatannya. Cacing kayu raksasa tidak bisa terbang, dan mereka tidak bisa menggigit. Mereka hanya bisa merangkak di tanah. Yehi merasa bahwa selama dia tidak jatuh dan terus melompat di punggung cacing kayu raksasa, dia pasti bisa melarikan diri. Yehi merasakan bayangan hitam bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa berbalik, dan jatuh ke tanah di sebelah kanan. Yehi di tanah melihat mulut merah dan hijau besar dengan gigi bergerigi yang menakutkan menggigit tanah tempatnya berada. Beberapa cacing kayu raksasa digigit oleh mulut besar ini dan dibawa pergi. Mulut kedua dengan bentuk yang sama muncul. Yehi terkejut, dan melihat bahwa mulut besar itu adalah penangkap lalat. Melihat mulut besar berwarna merah darah menggigitnya, Yehi dengan cepat berguling di tempat, menghindari pukulan itu. Yehi, yang ditabrak oleh cacing kayu raksasa, hampir muntah darah. Saya melihat tikus besar itu lagi dan berlari dengan panik. Dia ketakutan. Dan pada saat ini, seekor harimau oranye muncul.
Harimau oranye itu gemuk dan kuat, panjangnya beberapa meter, dengan janggut seperti jarum, mata seperti batu ember, dan ekor yang panjang. Melihat harimau gemuk besar ini, Yehi merasa bahwa bahkan jika dia bisa melarikan diri dari cacing kayu raksasa dan Flitrap yang bermutasi, dia tidak bisa lari dari harimau ini. Saat Yehi kaget, mulut besar, penangkap lalat, itu sudah menggigitnya lagi. Pada saat ini, harimau telah menggigit tangkai daun, penangkap lalat, sebelum mulut besar, penangkap lalat, menggigit Yehi. Mendengar meong dan mengamati ukuran pria itu dengan hati-hati, Yehi akhirnya mengerti siapa binatang buas ini. Itu adalah Daju, kucing sekolah, di sekolah mereka. Daju adalah kucing liar. Ketika dia mengetahui bahwa sekolah dapat makan, dia tetap berada di kantin sekolah. Karena Yehi adalah seorang yatim piatu, dia sangat baik kepada pengembara Daju. Hampir setiap hari saya membawa bekal untuk Daju. Yehi melompat dengan cepat. Daju dengan cepat mengusir cacing kayu raksasa itu. Melihat bahwa Yehi tidak dalam bahaya, Daju berteriak 2 kali lagi, lalu terbang seperti terbang menuju arah di mana tikus itu menghilang tadi. Yehi merasa sedikit menyesal atas kepergian Daju. Melihat mata Daju barusan, Yehi mengerti bahwa itu bukan lagi hewan peliharaan. Memanfaatkan gangguan Daju, dia segera berlari ke pintu belakang kafetaria. Berdiri di pintu belakang, Yehi ragu-ragu, masuk melalui pintu belakang, berjalan melewati dapur belakang, dan berjalan agak jauh ke kantor dokter sekolah. Yehi merasa pasti ada zombie di dalamnya. Jarak dari kafetaria ke kantor dokter sekolah masih jauh, dan dia benar-benar tidak tahu zombie seperti apa yang akan dia temui di jalan. Dia bukan orang yang berani. Dia sendiri mengakui bahwa alasan keraguan-raguannya adalah karena dia pemalu. Yehi akhirnya memberanikan diri, dia memegang pisau dapur dengan erat dan berjalan menuju dapur belakang. Begitu dia memasuki dapur belakang, dia melihat 3 zombie. Ketiga orang ini bergegas dengan panik saat melihat Yehi, dan salah satu dari mereka juga memegang pisau dapur di tangannya. Dia berbalik dan lari. Dia sangat percaya diri dalam menghadapi 1, tetapi sama sekali tidak percaya diri dalam menghadapi 3. Ketiga zombie itu mengikuti dengan darah hitam menetes dari mulut mereka. Di antara mereka, bibi kafetaria yang memegang sendok bermutasi dengan sangat cepat. Yehi berteriak sambil berlari, sekarang hanya Daju yang mungkin bisa membantunya. Dia melihat 2 zombie lagi berlari keluar dari dapur belakang, satu dengan pakaian keamanan dan yang lainnya dengan celemek. Yehi tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Zombie wanita yang memegang sendok sudah bergegas, Yehi dengan cepat melompat ke atas meja di kafetaria, lalu dengan cepat melompat dari meja ini ke meja lain. Yehi menemukan bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat. Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah melompat ke atas meja dengan begitu gesit dan melompat-lompat begitu gesit. Zombie ini menabrak meja satu demi satu, dan meja serta kursi di kafetaria terbalik. Zombie wanita yang memegang sendok juga melompat ke atas meja, dan beberapa zombie lainnya juga ikut melompat. Melihat pemandangan ini, Yehi juga terkejut, orang-orang ini masih memiliki kemampuan untuk belajar. Sejak Yehyuk melompat ke tempat yang tinggi untuk memberinya ide, dia melihat penangkap lalat di samping. Yehi bergegas menuju Flitrap dengan cepat. Dia telah melihat serangan dari Flitrap, meskipun berbahaya, Yehi merasa bahwa dia akan menghindarinya. Zombie tidak tahu bahaya dari Flitrap. Saat Yehi menghindari mulut besar, penangkap lalat, zombie wanita yang memegang sendok digigit oleh mulut besar, penangkap lalat.
Dia berlari mengelilingi penangkap lalat dengan putus asa, dan zombie lainnya semuanya digigit oleh mulut besar penangkap lalat. Setelah melarikan diri dari jangkauan serangan Flitrap, Yehi tertawa, merasakan nikmatnya selamat dari malapetaka. Tetapi pada saat ini, zombie wanita yang memegang sendok terlepas dari belenggu penangkap lalat dan jatuh. Tubuhnya ditutupi dengan cairan merah kental, dan dia hampir tidak berbentuk. Saat Yehi berlari, dia berpikir bahwa jika dia baru saja digigit oleh penangkap lalat, dia mungkin akan benar-benar berbeda. Zombie betina yang memegang sendok baru saja lepas digigit oleh mulut besar penangkap lalat lagi. Yehi diam-diam berjalan ke pintu belakang kafetaria lagi. Yehi merasa bahwa pintu belakang seharusnya sudah aman sekarang. Ketika dia masuk ke dapur belakang lagi, tidak ada zombie yang terlihat. Saat dia menghela nafas lega, suara wanita lembut terdengar. Dia melihat ke arah suara itu, dan melihat seorang wanita berbaring di rak besi di atap, menatapnya dengan gembira. Yehi menatap wanita ini. Meskipun wanita ini tidak mengenalnya, Yehi mengenalnya, karena wanita ini adalah dokter sekolah yang baru. Setelah Yehi tahu bahwa pihak lain adalah seorang dokter sekolah, Yehi akan mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Pihak lain membuat gerakan diam, lalu membungkuk dan berbisik. Bersikaplah lembut, ada zombie di sana, jangan tarik mereka. Yehi mengangguk dan berkata, di luar berbahaya, ada zombie di mana-mana. Tahukah kamu bahwa ada antibiotik dan obat antiinflamasi di kantor dokter sekolah? Dokter sekolah wanita tidak menjawab, tetapi menatap Yehi dan berkata, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda sendirian? Bagaimana Anda hidup begitu lama? Dan apakah zombie-zombie itu baru saja dibunuh oleh Anda? Dia tidak mau menjawab pertanyaan itu, jadi dia berbalik dan bersiap untuk pergi, berkata, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu, mari kita bicara ketika aku kembali. Wanita itu berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit sekolah. Saya punya semua obat yang kamu inginkan di sini. Mendengar kata-kata wanita itu, Yehi mengerti mengapa dirinya di masa depan diselamatkan, dan orang yang menyelamatkannya adalah wanita ini. Yehi mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah namamu Xiao Qiansui? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, namaku Yan Yan, dan aku dokter sekolahmu. Yehi bertanya dengan cepat, di mana obatnya? Yan Yan naik dari rak besi ke sisi lain, lalu mengeluarkan kotak P3K. Sebelum kecelakaan itu, seseorang di sini terluka. Awalnya aku datang ke sini untuk mengobati lukanya, tapi kemudian, kupikir, kamu seharusnya sudah bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya, meskipun aku tidak memberitahumu. Yan Yan melompat turun dengan ringan, dan dia menyerahkan obat antiinflamasi dan antibiotik yang dia butuhkan kepada Yehi, sementara dia menggunakan alkohol untuk mengobati luka Yehi. Setelah minum obat, Yehi segera bertanya, apakah ada yang bisa dimakan di sini? Yan Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, semua yang saya makan menjadi buruk, tidak hanya daging dan sayuran, tetapi bahkan nasi pun ada cacing. Saya pikir itu pasti terkait dengan mutasi mikroorganisme. Yan Yan menambahkan, namun, saya masih punya beberapa can, bagaimana? Sebagai gantinya, bisakah Anda memberitahu saya rahasia Anda? Dia tidak menjawab, tetapi melihat ke langit-langit dan berkata, apakah rangka besi semacam ini tersedia di seluruh ruangan? Yan Yan mengangguk bingung. Yehi terus bertanya, berapa banyak zombie yang ada di dapur belakang? Yan Yan berpikir sejenak dan berkata, total ada sekitar 10, apa yang ingin kamu lakukan?
Yehi tersenyum seperti hantu dan berkata, tentu saja mereka bekerja sama denganku untuk membunuh mereka. Saat ini, Yehi sudah memiliki ide bagus di benaknya untuk mendapatkan poin pertama dengan membunuh zombie. Yan Yan sangat ketakutan dengan kata-kata Yehi sehingga dia berteriak, kamu bilang ingin membunuh zombie. Yan Yan bertanya-tanya apakah kepala Yehi patah, apalagi apakah zombie itu bisa dibunuh. Pertanyaannya adalah apa gunanya membunuh mereka? Yan Yan merasa bahwa Yehi mungkin tidak kenyang, dan bertanya, Yah, Yehi, apakah kamu yakin tidak ada yang salah di sini? Saat berbicara, Yan Yan menunjuk ke kepalanya dengan jarinya, menunjukkan ekspresi yang aneh. Yehi mengerti apa yang dimaksud Yan Yan, dan dia tersenyum acuh tak acuh, Guru Yan, jangan khawatir, saya punya alasan untuk membunuh zombie ini, dan saya akan menjelaskannya nanti. Sambil berbicara, Yehi berdiri dan mulai mengamati daerah sekitarnya. Rencana Yehi sangat sederhana, yaitu menarik zombie di dapur satu persatu, lalu menghancurkannya satu persatu. Untuk menarik zombie, Yan Yan harus melakukannya. Yehi berkata lagi, satu karena dia laki-laki, tentu saja dia harus bertarung di garis depan, dan yang lainnya karena dia menemukan bahwa tindakan Yan Yan di rak sangat fleksibel. Dia berpikir bahwa Yan Yan sudah akrab dengan rangka besi, yang sangat membantu. Jika itu dia mungkin akan menarik banyak zombie sebagai gantinya. Mata Yan Yan melebar setelah mendengar kata-kata Yehi dan berkata, maksudmu membiarkanku menarik kebencian dan menarik monster? Mendengar ini, Yehi tertawa dan berkata, ya, itu artinya. Jangan khawatir, rencanaku selalu sempurna. Jika kamu bertindak di atas atap, mereka tidak akan bisa menangkapmu. Ini benar-benar aman. Yan Yan ragu dengan penjelasannya kali ini, tidak peduli bagaimana dia melihat Yehi, dia sepertinya bukan tipe orang yang bisa membuat rencana yang sempurna. Yan Yan berpikir selama zombie tidak terprovokasi, itu akan aman di rak besi. Bagaimanapun, dia telah hidup selama seminggu, tidak hanya bergerak, tetapi juga mengumpulkan semua jenis makanan, dan dia baik-baik saja. Pada akhirnya, di bawah bujukan Yehi, dia mengangguk dan menyetujui saran Yehi. Sebelum dia bertindak, Yan Yan menegaskan lagi dengan khawatir, apakah kamu yakin, apa yang saya lakukan benar-benar baik untuk kita? Ini benar-benar aman, bukan? Ngomong-ngomong, jangan panggil aku guru, panggil aku dokter. Dia dengan ceroboh membuat gerakan, oke, dan berkata, Dokter Yan Yan, jangan khawatir, akulah yang membunuh zombie, kamu benar-benar aman. Dia melambaikan kapak api merah di tangannya lagi. Kapak api ini memiliki bilah yang tajam di satu sisi dan ujung yang tajam di sisi lainnya. Panjangnya hampir 1 meter. Dengan itu, Yehi tidak harus bertarung 1 lawan 1 dengan zombie. Tentu saja, Yehi tidak kehilangan pisau dapurnya. Jika lawan menyerang terlalu dekat, pisau dapur akan berguna. Di bawah sorot mata Yehi yang menyemangati, Yan Yan, yang gelisah, memasukkan beberapa barang yang mudah untuk dimasukkan ke dalam sakunya, dan kemudian memanjat rak besi itu lagi. Yehi memandangi sosok melengkung Yan Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Alangkah baiknya jika Dokter Yan mengenakan rok, dan seseorang akan melihatnya. Yan Yan merangkak ke tempat di mana ada zombie, dan melemparkan sendok kecil dari kejauhan, dan zombie itu memutar kepalanya secara mekanis. Yan Yan mengaitkan tangannya ke arah itu. Zombie itu menyerbu sekaligus, jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Yan Yan, dan dia dengan cepat pindah ke rak. Yehi melihat pemandangan ini, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memasang postur menyerang. Zombie itu segera melihat Yehi. Bagi para zombie,
Yan adalah makanan yang bisa dilihat tapi jauh dari jangkauan, sedangkan Yehi adalah makanan yang benar-benar bisa dimakan, jadi ia bergegas menuju Yehi tanpa ragu. Yehi juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kapak langsung ke kepala zombie, dan zombie itu jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Pada saat yang sama, Yehi mengangkat pergelangan tangannya, dan arloji di pergelangan tangannya mengingatkan, dapatkan 1 poin. Yehi mengangkat tangannya dan mengacungkan jempol pada Yan, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Yan juga menghela nafas lega. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Yehi melakukan ini, dilihat dari hasilnya, itu benar-benar sukses. Jadi, dia berakting lagi, dan yang kedua dengan cepat tertarik padanya. Yehi juga menjadi semakin mulus, dan sekali lagi memenggal kepala zombie dengan 2 kapak. Melihat Yehi dengan senyum di wajahnya, Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, apakah semua anak laki-laki begitu berdarah dan kejam? Dia tidak tahu bahwa Yehi tertawa karena poinnya. Dalam pandangan Yehi, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan poin. Saat Yehi membunuh lebih banyak zombie, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Lagi pula, perluasan tempat berlindung membutuhkan banyak poin. Sekarang dia akhirnya melihat secercah cahaya, tidak bisakah dia bersemangat? Yan melihat Yehi yang sangat memalukan, dan tanpa mengetahui alasannya, dia menatap langsung Yehi, dan bertindak lagi. Namun, kali ini zombie itu terlihat agak aneh, mungkin setengah Afrika. Yan melempar sendok sambil bergumam. Mengikuti pria ini, dia menoleh, dan Yan melihat bahwa mata zombie itu tidak memiliki jejak bola mata putih, dan semuanya hitam seperti tinta. Melihat pemandangan ini, Yan dengan cepat berbalik dan melarikan diri, dan zombie juga bergerak cepat, tetapi setelah 2 langkah, ia melompat dan meraih rangka besi atap. Kemudian terdengar suara pecah terus-menerus, dan bagian dari rangka besi benar-benar dirobek oleh zombie. Yan juga kehilangan keseimbangan dalam sekejap, dia berteriak ketakutan dan mulai merangkak maju dengan seluruh kekuatannya. Namun, zombie berkulit gelap dan bermata gelap ini terlalu kuat, dan mulai menarik dengan kasar rangka besi. Seluruh kafetaria berguncang, dan mengikutinya, ia bergegas menuju Yan sambil menarik rak besi. Melihat zombie mendekat dengan cepat, Yan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Aku telah ditipu. Apakah ini yang kamu katakan aman?" Dia bergegas dengan kapak di tangannya, dan berkata kepada Yan, "Dokter Yan, jangan khawatir, aku di sini." Yan berlari dengan liar di rak dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak berani turun ke tanah, di mana dia tidak bisa lari dari zombie ini sama sekali. Dengan bergabungnya Yehi, zombie itu telah meninggalkan Yan dan bergegas ke arahnya. Melihat zombie bergegas ke arahnya, Yehi menyerang dengan kapak. Zombie itu menoleh ke samping untuk menghindarinya, tapi tidak terlalu banyak, jelas dia sudah memiliki sedikit kebijaksanaan. Kapak sudah mengenai kepala zombie, tapi kali ini kapak tidak menembus, hanya tengkorak pucat yang terlihat. Yehi juga kaget dengan adegan ini, kepala zombie ini benar-benar keras. Dia segera menyadari bahwa zombie ini pasti telah bermutasi. Saya telah bertemu dengan zombie yang bermutasi sebelumnya, tetapi kecepatannya paling cepat, tetapi yang ini seharusnya hanya diperkuat. Yehi mundur sambil berpikir cepat. Pada saat hidup dan mati, otak Yehi juga bekerja dengan kekuatan penuh. Bergantung pada situasinya, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan zombie ini. Namun, jika lawan memperkuat kekuatannya, dia seharusnya bisa kabur, dan kecepatannya lebih cepat dari zombie. Namun, masih ada Yan di rak atap sekarang. Dia melarikan diri,
Apa yang harus dilakukan Yan Yan? Kamu dia berpikir cepat. Namun, saat ini, zombie telah membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan giginya yang seperti hiu dan bergegas mendekat. Melihat Yehi berbalik dan melarikan diri tanpa ragu, Yan Yan, yang tergantung di atap, merasa sunyi, dan bergumam pada dirinya sendiri, di masa depan, aku lebih suka percaya pada hantu di dunia daripada percaya pada mulut buruk anak laki-laki. Namun, pada saat ini, dia melihat bahwa Yehi tidak melarikan diri, tetapi berlari mengelilingi konsol dapur dan zombie satu persatu. Yan Yan diam-diam menghela nafas lega, tetapi hatinya menegang lagi, karena dia tahu betul bahwa lari seperti ini bukanlah pilihan. Zombie sama sekali tidak tahu betapa lelahnya mereka, dan mungkin tidak masalah untuk berlari selama 1 atau 2 bulan, tapi Yehi tidak bisa melakukannya. Melihat Yehi terengah-engah. Nyatanya, Yehi panik sendiri, dan dia juga memikirkan tindakan balasan. Penangkap lalat di luar adalah pilihan, tetapi Yehi merasa bahwa penangkap lalat seharusnya tidak dapat menangkap zombie yang kuat ini dengan kepala besi, dan kemungkinan besar penangkap lalat akan dicabut. Melihat Yan Yan masih di atap, Yehi berteriak, "Dokter Yan itu, berhenti menonton kegembiraan dan lari." Yan Yan menjawab tanpa berpikir, "Tidak, aku tidak bisa melihatmu mati seperti ini." Yehi berkata, "Kalau begitu, Dokter Yan, apakah Anda punya rencana bagus?" Yan Yan menjawab, "Tidak." Yehi tiba-tiba memiliki garis-garis hitam, dan dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun dokter sekolah yang cantik itu sangat baik, kecerdasannya tampaknya sebanding dengan miliknya. Dia mengertakkan gigi dan berpikir, "Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri." Kemudian dia mulai melihat lingkungan sekitarnya dan berpikir. Lalu, Yehi benar-benar memikirkan cara, karena dia melihat sesuatu. Kemudian dia bertanya kepada Yan Yan dengan cepat, "Dokter Yan, apakah Anda tahu di mana obat kecoa di kafetaria disimpan?" Yan Yan mengangguk dengan cepat dan berkata, "Aku tahu. Apakah kamu punya rencana?" Yehi menjawab, "Ya, cepat pergi dan ambil semuanya, lalu taburkan di zombie ini. Ingat, berhati-hatilah untuk tidak menyentuh dirimu atau aku." Yan Yan terjebak di sini selama 7 hari. Untuk mencari makanan, dia mencari hampir ke setiap sudut tempat itu, sehingga dia tahu persis di mana obat kecoa itu berada. Selain itu, untuk sanitasi kantin, pengelola kantin telah menimbun obat-obatan dalam jumlah besar untuk menjebak dan membunuh kecoa. Namun, saat meminum obat kecoa, Yan Yan lebih bijaksana, dan dia membawa semua kaleng yang dia simpan di punggungnya. Kemudian, Yan Yan menuangkan ramuan ke zombie. Pada saat yang sama, Yan Yan juga mendengar suara aneh, dan sekelompok besar kecoak berwarna coklat tua muncul. Ini bukan kecoak biasa, masing-masing panjangnya lebih dari 1/2 meter, gigi bergerigi di kaki terlihat menakutkan, dan tubuhnya memancarkan kilau logam. Melihat pemandangan ini, Yan Yan langsung muntah. Untungnya, dia tidak makan banyak akhir-akhir ini, kalau tidak akan sengsara. Dan kecoak ini hanya memiliki satu target, yaitu zombie yang disemprot dengan obat kecoa. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan beberapa kecoak bergegas setelah bertemu Yehi. Karena banyaknya kecoak dan ruang sempit, Yehi tidak bisa bersembunyi sama sekali, dan dia juga tidak bisa bersembunyi, karena ada pria yang lebih menakutkan mengejarnya tanpa henti. Yehi menginjaknya dengan ganas. Untungnya, meskipun kecoak ini terlihat kokoh, mereka jauh dari sekeras yang dibayangkan. Kecoak diinjak-injak sampai mati oleh Yehi satu persatu, dan zombie di belakangnya sengsara, dan segera mereka ditutupi kecoak. Yehi berteriak kepada Yan Yan di atap, "Cepat, turun, ayo pergi."
Namun, yang mengejutkannya, Yan Yan tidak bergerak atau bersuara. Yehi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik Yan Yan yang berada di rangka besi di atap. Yan Yan terdiam dan menatap kelabang merah dan hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Ada banyak paha pada kelabang ini, dan kedua giginya yang berbentuk kait membuat tidak nyaman bagi siapapun yang melihatnya. Ditatap seperti ini membuat Yan Yan semakin ketakutan, dan keringat dingin langsung menutupi dahinya. Setelah itu, Yehi melihat warna celananya di antara pahanya mulai menggelap sedikit demi sedikit. Aku takut buang air kecil. Namun, Yehi tidak mengolok-olok Yan Yan. Dia tahu betul bahwa jika dia berada di posisi itu, dia pasti tidak akan jauh lebih baik. Untungnya, zombie tipe kekuatan telah terjerat oleh kecoak yang tak terhitung jumlahnya saat ini, dan tidak ada cara untuk menyerang Yehi lagi. Yehi berteriak, melompat ke atap, dan pada saat yang sama melemparkan kapak di tangannya ke arah kelabang. Pada saat yang sama, Yan Yan mengertakkan gigi, memejamkan mata, dan melompat turun. Kapak itu tidak membunuh kelabang raksasa seperti yang diinginkan Yehi. Sebaliknya, kelabang dengan cepat meraih kapak yang dilemparkan dengan beberapa kaki, dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Di tanah, Yehi sudah menangkap Yan Yan yang melompat turun, memeluk Yan Yan, menggendongnya di bahunya, dan kemudian mulai bergegas keluar seperti terbang. Kelabang itu jelas takut dengan kecoak di tanah. Itu tidak berani turun, tetapi bergegas dari atap ke arah Yehi bergerak. Setelah Yehi bergegas keluar dari dapur belakang dengan Yan Yan di punggungnya, dia membanting pintu di belakangnya. Tetapi kelabang itu tidak segera mengusirnya. Yan Yan berkata dengan canggung di bahu Yehi, "Yehi, biarkan aku turun." Yehi berkata, "Oke, kamu sangat berat, aku hampir kelelahan." Yan Yan berkata dengan marah, "Kamu benar-benar mengatakan bahwa seorang wanita itu berat. Aku mengutukmu bahwa kamu tidak akan pernah punya pacar." Yehi menjawab dengan acuh tak acuh, "Terserah kamu, bagaimanapun, aku belum pernah memilikinya sebelumnya." Mendengar kata-kata Yehi, rambut Yan Yan tiba-tiba menjadi hitam, berpikir, sepertinya kehidupan pria di depanku ini lebih sengsara dari yang dia kira, tapi karakternya masih bagus. Yan Yan melihat penangkap lalat tidak jauh dan berkata, "Apa itu di sana, bunga?" "Sepertinya penangkap lalat." Yehi menjelaskan, "Ya, itu memang perangkap lalat, tetapi sekarang telah menjadi perangkap manusia, jadi sebaiknya Anda menjauh dari mereka. Jika tidak maka akan menjadi genangan air." Lalu dia berkata, dia sudah memakan banyak serangga, dan bahkan beberapa zombie. Tidak diragukan lagi dia akan memakanmu tanpa masalah. Yan Yan melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kemana kita akan pergi sekarang?" Yehi menjawab, "Tentu saja saya pergi ke zona nyaman saya. Saya kira itu adalah satu-satunya tempat yang aman di dunia." Yan Yan sama sekali tidak percaya kata-kata Yehi, "Bual saja, apakah anak laki-laki sangat suka membual?" Lalu dia berkata, "Sekarang dunia ini penuh dengan zombie. Dan ada kecoa yang menjijikan dan kelabang raksasa yang menakutkan. Bagaimana bisa ada zona nyaman?" Tapi segera, Yan Yan membuka mulutnya lebar-lebar karena dia melihat bangunan aneh di kafetaria. Yan Yan bertanya dengan ekspresi kaget, apakah ini zona nyaman yang kamu sebutkan?" "Tentu saja." Yehi berjalan mendekat dan membuka pintu. "Masuklah, meskipun kamu mungkin mati kelaparan, aku jamin di dalam cukup aman." Setelah itu, keduanya masuk, dan Yan Yan terkejut. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa akan ada tempat perlindungan seperti surga. Ruang tamu bersih dan rapi, dan ada kamar tidur dan dapur yang bersih dan rapi,
dan satu lagi yang terlihat seperti kamar mandi. Mata Yan Yan melebar dan dia berkata, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Yehi berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku tidak pernah menyombongkan diri. Ngomong-ngomong, di mana makanan kalengmu? Aku kelaparan sampai mati. Awalnya, Yehi sangat lapar, dan setelah semua lemparan, dia merasa sangat lemah hingga hampir pingsan. Namun, Yan Yan memberinya pandangan kosong dan berkata, kamu bisa mandi di sini, menurutku lebih baik mandi dulu, lalu makan, bukankah menurutmu bau di tubuhmu sangat tak tertahankan? Setelah diberitahu oleh Yan Yan, Yehi mencium bau tubuhnya, dan dia menemukan bahwa dia benar-benar bau. Dia terjebak di supermarket kecil selama 7 hari tanpa mandi, dan semua orang makan dan minum di ruangan itu, yang sangat bau. Yehi mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kamu duluan? Atau aku duluan? Yan Yan berpikir sejenak dan berkata, biarkan aku pergi dulu, tapi jangan berpikir tentang pengalengan. Kemudian dia berjalan ke kamar mandi dengan kaleng di punggungnya. Yehi tiba-tiba menelan ludah dengan depresi. Sejujurnya, dia sangat ingin menyelundupkan beberapa makanan kaleng saat Yan Yan sedang mandi. Dia sangat lapar. Oke, kalau begitu aku akan belajar cara menukar poin dulu. Yehi berjalan ke konsol. Dia menemukan bahwa poin yang baru saja dia peroleh lebih dari yang dia bayangkan, dan bahkan ada titik desimal. 12,6 poin. Yehi bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kecoak itu juga harus dihitung sebagai poin. Kurasa setiap kecoak dihitung sebagai 0,2 atau 0,3 poin. Yehi berpikir dalam hati, mungkin menyikat kecoa adalah pilihan yang baik untuk mendapatkan poin. Namun, ketika memikirkan kecoak yang lebat, dia langsung kehilangan akal sehatnya lagi. Yehi menghela nafas, lupakan saja, ayo tukar dulu. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan beberapa poin, dan ini hampir merupakan jalan keluar yang sempit. Yehi berjuang untuk waktu yang lama dengan apa yang bisa dia tukar, dan akhirnya memutuskan untuk menghabiskan 10 poin untuk ditukar dengan ramuan penguat khusus untuk memperkuat tubuhnya. Setelah pemilihan, sebuah kotak di bawah konsol dibuka, dan di dalam kotak itu ada ramuan biru. Yehi menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, setelah menunggu lama, dia menemukan bahwa dia tidak menjadi lebih kuat, juga tidak memiliki gejala demam atau menggigil. Yehi mengangkat tangannya sedikit tertekan dan bergumam, tidak ada perubahan sama sekali. Apakah kamu ingin selingkuh? Tapi segera setelah itu, sebuah deskripsi ditampilkan di konsol, pengingat penting, agar pemilik, refuge, memiliki kemauan dan fisik yang kuat, ramuan penguatan perlu dilakukan agar bisa bekerja. Keterangan, efek spesifik terkait dengan waktu efektif dan intensitas latihan. Melihat permintaan ini, Yehi duduk dengan perasaan tertekan untuk beberapa saat, dan dengan patuh mulai merencanakan latihan. Dia tahu betul bahwa tempat berlindung adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup saat ini. Masih ada 2 poin lagi, ayo tukarkan dengan 2 senjata lagi. Yehi mulai menelusuri konsol sambil berpikir. Refuge memang memiliki banyak keuntungan bagi pemiliknya, namun banyak juga batasannya. Seperti senjata, saat ini Yehi hanya bisa memilih 10 senjata. Tentu saja, meskipun hal-hal ini eksklusif untuk Yehi, dia juga memiliki hak untuk menanganinya. Seperti apakah mengizinkan orang lain untuk menggunakannya, Delel. Oleh karena itu, Yehi juga memikirkan situasi Yan Yan. Hei, poinnya masih terlalu sedikit. Yehi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang dia akhirnya benar-benar memahami pentingnya poin.
Mari kita tukar dengan sekop teknik terlebih dahulu. Setelah perbandingan, analisis, dan penelitian yang cermat, Yehi memutuskan untuk menukar poin kecil dengan sekop teknik. Sekop teknik adalah peralatan multifungsi, terutama sekop teknik Huaguo, yang menggabungkan banyak peran penting seperti sekop, beliung, kapak, gergaji, pembuka, tang, penggaris, gunting, dan kunci pas. Dan sekop militer yang diberikan kepada Yehi oleh perlindungan bahkan lebih kuat. Kepala sekop bisa dilipat, dan gagang sekop bisa diregangkan. Setelah direntangkan lebih dari 1 meter, itu juga bisa digunakan sebagai senjata bergagang panjang. Gergaji, bilah kapak, dan bilah pada sekop memancarkan cahaya dingin, seolah memberitahu semua orang bahwa itu sangat tajam. Tidak buruk, itu hal yang baik. Kamu dia menimbangnya, itu harus menimbang beberapa kati. Ini mungkin agak berat bagi orang biasa, tapi Yehi merasa akan sangat lancar setelah dia berolahraga. Yehi menghela nafas dengan emosi, lalu mengulurkan tangan lagi dan memilih senjata kedua, yaitu busur majemuk. Busur majemuk berbeda dari busur dan anak panah biasa. Yehi sedikit terkejut dengan beratnya busur ini. Dia merasa beratnya harus 5 atau 6 kati, yang jauh lebih berat dari yang dia bayangkan. Lalu datanglah panah, busur majemuk. 0,1 poin untuk satu anak panah, jadi Yehi menghabiskan semua poinnya dengan imbalan 6 anak panah. Seperti sekop teknik, anak panah ini terbuat dari paduan, memancarkan cahaya dingin, dan sangat tajam pada pandangan pertama. Mungkin benda ini bisa menembus kepala zombie yang kuat. Yehi bergumam penuh harap. Kemudian dia mengambil busur majemuk dan mulai mempelajarinya. Di luar kamar mandi, Yehi sudah menemukan botol plastik dan meletakkannya di atas meja di dekat dinding, lalu menarik busur majemuk hitam dari kejauhan. Panah pertama meleset, dan panah logam panjang menghantam dinding dengan suara benturan logam. Yang mengejutkan Yehi, panah panjang itu tidak hanya gagal menembak ke dinding, tetapi juga tidak meninggalkan jejak. Kemudian 6 anak panah ditembakkan berturut-turut, tetapi mereka bahkan tidak menyentuh sisi botol plastik. Itu tidak benar. Yehi sangat tertekan sehingga dia melewatkan 1 anak panah. Dia mengambil panah dengan tidak percaya, bergerak mendekat, dan menarik busurnya lagi. Aku tidak percaya. Aku bahkan tidak bisa menembak dalam jarak sedekat itu. Kemudian, Yehi menembakkan panah lain dan meleset lagi. Merindukan. Dalam sekejap mata, ke-6 anak panah itu menghilang lagi, namun botolnya masih dalam kondisi baik. Yehi melemparkan busur panah ke samping dalam depresi berat, dan gagal mengenai salah satu dari 12 anak panah 2 kali berturut-turut. Dia menemukan bahwa dia telah kehilangan uang sebagai ganti peralatan ini. Setelah beberapa saat, Yan akhirnya keluar terbungkus handuk mandi. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan. Dia harus mengatakan bahwa Yan dengan rambut panjang benar-benar cantik, dan sosoknya yang melengkung sama sekali bukan handuk mandi. Mampu menutupi. Ditatap oleh Yehi, wajah Yan langsung memerah, tapi dia tidak bisa menahannya, karena tidak ada pakaian ganti sama sekali. Untuk mengalihkan perhatian Yehi, Yan melihat ke botol plastik dan berkata sambil tersenyum, 6 panah, tidak ada yang mengenai, saya pikir Anda harus pergi ke dokter mata. Potong! Kamu pikir itu mudah? Busur ini sangat sulit digunakan, kenapa kamu tidak mencobanya? Yehi mengambil panah lagi sambil berbicara. Coba saja. Yan tidak menunjukkan kelemahan, dia mengulurkan tangan untuk mengambil busur majemuk, tetapi ternyata dia tidak bisa menarik tali busur sama sekali.
Ini terlalu berat. Yan Yan berkata dengan kaget. Baru pada saat itulah Yehi menyadari bahwa dia tidak memberikan izin kepada Yan Yan untuk menggunakannya. Ini adalah agen, berikan padaku. Yehi mengambil busur majemuk dan berpura-pura memainkannya beberapa kali, lalu menyerahkannya lagi kepada Yan Yan. Ini adalah akhir dunia, dan Yehi berpikir bahwa semakin sedikit orang yang mengetahui rahasianya, semakin baik. Lihat saya. Yan Yan meraih busur majemuk dan menembakkan panah tanpa ragu-ragu. Dengan dentuman lembut, botol yang menempel di dinding tertembus. Keenam panah berturut-turut mengenai. Melihat adegan ini, Yehi membuka mulutnya dengan tidak percaya, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah kalimat. Kamu mencoba yang terbaik, mungkin tidak sebaik orang lain yang hanya main-main. Yah, Dr. Yan, bagaimana kamu bisa menembak dengan sangat akurat? Yehi bertanya, menggaruk kepalanya. Yan Yan tersenyum dan pergi untuk mengambil anak panah itu dan berkata, ini sangat sederhana, hanya orang bodoh yang bisa melewatkannya. Maaf, aku tidak bermaksud menargetkanmu. Yehi sangat terdiam tentang hal ini, jadi dia berbalik dan berkata, oke, busur itu milikmu, kamu bisa berlatih, aku akan mandi. Yehi berjalan ke kamar mandi dengan rambut hitam, dan Yehi melihat celana dalam Yan Yan tergantung di sana. Sejujurnya, bagi seorang otaku, ini sedikit mengasyikkan. Namun, Yehi langsung terpikat oleh kenyamanan berendam air panas. Yehi bersumpah bahwa ini pasti mandi air panas paling nyaman yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Aku tidak menyangka mandi bisa menjadi hal yang sangat membahagiakan. Yehi menghela nafas dengan emosi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sebelum dia lahir di tengah berkat, dia tidak tahu bagaimana harus diberkati. Betapa indahnya hidup, ada sesuatu untuk dimakan, ada bak mandi untuk dicuci, dan dia tidak perlu khawatir kapan dia akan mati. Sayangnya, hari-hari itu sudah lama berlalu. Tapi setelah mandi dan ganti baju, masalah datang. Hanya ada satu handuk mandi yang dibungkus oleh Yan Yan barusan, jadi bagaimana dengan Yehi? Setelah memikirkannya, Yehi memeras kelembapan di celana dalamnya, lalu keluar memakainya. Mata Yan Yan melebar saat dia melihat penampilan Yehi, dan berkata tanpa daya, ayo makan makanan kaleng. Setelah berbicara, dia mengeluarkan 2 kotak makanan kaleng. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu siapa yang menyimpan makanan kaleng di kafetaria, tetapi jumlahnya terbatas. Saya masih memiliki selusin kotak tersisa di sini. Kabar baiknya adalah ini semua adalah daging kaleng. Mendengar bahwa itu adalah daging kalengan, Yehi ngiler dan berkata, ya Tuhan, bagaimana bisa begitu harum? Ada hal yang begitu lezat di dunia, baunya sangat enak. Dia melihat kaleng daging sapi yang terbuka dan menarik napas dalam-dalam. Nah, Dr. Yan, apakah memang tidak ada makanan lain di kafetaria? Yehi mau tidak mau bertanya sambil makan daging kaleng. Dia tahu betul bahwa lusinan kotak daging kaleng ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Bahkan jika mereka berdua menyimpan makanan mereka akan menghabiskannya dalam beberapa hari. Yan Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena bulan darah, jamur juga telah bermutasi, dan makanan akan menjadi berjamur dan berbulu dengan sangat cepat. Kemudian Yan Yan menghela nafas dan berkata, saya kira, sebagian besar makanan dalam jumlah besar tidak boleh dimakan sekarang, dan makanan yang dikemas dengan vakum atau makanan olahan anti korosi harus baik-baik saja, seperti anggur dan makanan kaleng. Semuanya harus dapat dimakan. Melihat perubahan di wajah Yehi, Yan Yan berpikir sejenak dan berkata, namun, tidak semuanya berita buruk. Mungkin kita bisa belajar bagaimana orang primitif berburu. Yan Yan menindaklanjuti dan berkata,
Saya baru saja melihat bahwa Anda memiliki berbagai macam barang di dapur, dan lemari penyimpanan segar juga sangat besar, dan efek penyimpanan segar yang disebutkan di atas sangat bagus. Saya pikir selama karena kami dapat menangkap mangsanya, kami tidak akan mengkhawatirkannya. Dagingnya dimakan. Hati Yehi tergerak oleh kata-kata Yan Yan, dan dia bertanya dengan cemas, Tuan Yan, apakah Anda yakin bahwa hewan dan tumbuhan di luar masih dapat dimakan? Saya merasa mereka akan membakar dupa jika mereka tidak makan. Rakyat! Mengenai hal ini, Yan Yan juga berkata dengan sedikit ketidakpastian di dalam hatinya. Seharusnya mungkin, saya tidak yakin. Dengan cara ini, setelah makan sambil mengobrol, Yehi mulai berolahraga. Awalnya push up, tapi setelah menghitung sampai 20, Yehi jatuh lelah dan tidak punya tenaga untuk melanjutkan. Kekuatan fisikku jauh lebih baik dari biasanya. Yehi melihat lengannya dan sedikit terkejut. Dia belum pernah melakukan lebih dari 10 push up sebelumnya, dan hanya dengan latihan sederhana, dia benar-benar merasakan tubuhnya tumbuh berubah. Yan Yan memandangnya dan bergumam tanpa alasan, apa asyiknya melakukan beberapa ini. Dan Yehi sudah melanjutkan, langkah selanjutnya adalah sit up. Dia berbalik dan melakukannya sesuai dengan gerakan standar, tetapi tampaknya masih ada kekurangan seseorang untuk menahan kakinya. Melihat pemandangan ini, Yan Yan datang sambil tersenyum dan memegangi kaki Yehi. Ayo, biarkan aku membantumu. Dengan bantuan Yan Yan, Yehi akhirnya melakukan sit-up dengan susah payah. Yan Yan memandang Yehi dan bertanya sambil tersenyum, Yehi, tergantung pada situasinya, apakah kamu baru saja mulai berolahraga hari ini? Berapa banyak yang akan kamu lakukan? Dia menjawab, 100. Mendengar Yehi mengatakan bahwa dia akan melakukan 100 sit-up, Yan Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Yehi membuat yang sulit lagi dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, tidak ada permainan untuk dimainkan, tidak ada WeChat untuk dijelajahi, dan tidak ada TV untuk ditonton. Kita punya banyak waktu, bukan? Yan Yan setuju dengan poin ini. Namun, segera setelah itu, Yan Yan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena dia melihat beberapa perubahan pada Yehi, dan wajahnya langsung memerah. Tentu saja, Yehi juga menyadari bahwa Yan Yan hanya memiliki handuk mandi di tubuhnya saat ini, dan sosoknya sangat baik sehingga membuat orang gila, jadi tidak heran dia tidak menanggapi ketika dia duduk di depan. Dia dengan paha telanjang. Untuk menghilangkan rasa malu, Yehi bertanya, itu, Tuan Yan, apakah Anda dari kota? Maksud saya, apakah keluarga Anda ada di kota? Mendengar pertanyaan Yehi, wajah Yan Yan tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata, aku bukan dari sini. Rumahku berjarak ratusan kilometer dari sini. Aku sudah lama kehilangan kontak dengan orang tuaku. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Melihat ekspresi Yan Yan, Yehi membujuk, jangan khawatir, Dr. Yan, orang yang beruntung memiliki takdirnya sendiri, dan mereka akan baik-baik saja. Yan Yan menghela nafas dan berkata, saya harap. Namun, dia juga sangat jelas tentang bagaimana segala sesuatunya bisa begitu sederhana. Dengan datangnya bulan darah, semua orang hampir mati, dan terlalu sulit untuk bertahan hidup. Kemudian, Yehi bertanya lagi, nah, Dr. Yan, jika Anda tidak ingin lari keluar, bisakah Anda lari di tempat saja di kamar Anda? Yan Yan menjawab, ya, tetapi Anda perlu memperhatikan 2 poin. Yang pertama adalah berlari secepat mungkin dan mengangkat kaki Anda sedikit. Yang kedua adalah berlari untuk waktu yang lebih lama. Sekitar 10 menit berlari setara untuk berlari 800 meter di luar.
Yehi dengan cepat menghitung bahwa jika jaraknya 10 km, akan memakan waktu sekitar 2 jam untuk berlari. Oke, akhirnya aku tahu apa arti fitur aksesibilitas pada jam tangan itu. Hanya pada saat inilah Yehi mengingat fungsi tambahan pada jam tangan yang menampilkan kalori, langkah, dan hal-hal lain, jelas untuk persiapan latihannya sendiri. Yehi menggumamkan sesuatu, lalu mengertakkan gigi dan memulai babak baru pelatihan, jongkok. Dengan cara ini, di bawah mata Yan yang semakin terkejut, Yehi benar-benar menyelesaikan tujuan latihan 1 hari. Melihat Yehi yang basah kuyup, Yan juga merasakan sedikit kekaguman. Hei, aku melakukannya, aku benar-benar melakukannya. Yehi, yang sedang berbaring di tanah, tidak bisa menahan tawa. Murid Yehi, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sebagai hadiah, mari kita makan kaleng makanan kaleng lagi. Yan mengeluarkan sekaleng daging sapi lagi. Namun, Yehi berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jatah kita hanya tersisa sedikit sekarang, mari kita hemat makanan. Pada akhirnya, Yan tersenyum dan berkata, ayo makan 1 kotak lagi, agar kita memiliki kekuatan. Jika kita tidak dapat menemukan makanan baru, cepat atau lambat kita akan mati kelaparan. Saya pikir akan lebih baik bagi kita jika kamu memakannya. Yehi terkejut dengan kata-kata Yan. Setelah itu, dia mengangguk dan mengambil kaleng itu. Dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Yan benar. Menilai dari situasi saat ini, seharusnya tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kamu juga bisa makan kotak lain, besok kita akan pergi membunuh zombie bersama. Yehi menatap Yan dan berkata. Akibatnya, Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak membutuhkannya. Aku sudah makan daging kaleng setiap hari untuk sementara waktu, dan hidupku jauh lebih baik daripada hidupmu. Selain itu, aku seorang wanita dan nafsu makanku kecil. Mendengar kata-kata Yan, Yehi entah kenapa terharu. Dia tahu bahwa Yan tidak mengatakan yang sebenarnya, dia hanya ingin membiarkannya makan lebih banyak. Memang, Yan juga berpikir begitu. Melalui obrolan sebelumnya, Yan mengetahui bahwa perlindungan ini muncul karena hubungan Yehi yang cukup untuk menunjukkan bahwa Yehi luar biasa. Dan tadi Yehi juga memberitahunya tentang poin. Yan tahu betul bahwa harapan untuk bertahan hidup sekarang bertumpu pada Yehi. Ayo, Dr. Yan, angkat tangan, saya akan memindainya untuk Anda, klik tombol sidik jari, lalu Anda akan menjadi anggota tempat berlindung kami. Jika tidak, Anda tidak dapat dengan bebas masuk dan keluar di sini. Setelah makan kaleng itu, Yehi berkata sambil menjilati kaleng itu. Yan mengangguk. Lampu merah menyala di arloji dan memindai Yan dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, tombol mengambang muncul di depan Yan. Setelah dia menekan tombol, beberapa informasi sederhana tentang Yan juga dikumpulkan ke dalam database tempat berlindung. Kemudian, sebuah pengingat muncul, pengingat hangat. Semua poin yang dikumpulkan oleh anggota tempat penampungan adalah milik pemilik tanpa izin. Melihat pengingat ini, Yehi menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa semua orang yang memasuki tempat berlindung adalah pekerja untuknya, dan dia memiliki dominasi mutlak di sini. Melihat senyum cabul Yehi tiba-tiba, Yan segera melebarkan matanya dan berkata, Yehi, kamu tidak akan melihat apapun yang seharusnya tidak kamu lihat, kan? Tunjukkan juga padaku. Akibatnya, dia menemukan bahwa layarnya penuh dengan informasi tentang tinggi, berat, ukuran, kekuatan, delel, dan tidak ada foto yang dilarang, jadi dia merasa lega.
Oke, ayo istirahat. Kita harus mencari makanan besok, jadi aku akan tidur di lantai. Kamu bisa pergi ke kamar. Melihat tidak ada apa-apa di layar, Yan Yan merentangkan pinggangnya dan berkata. Yehi berkata dengan sangat jantan, bagaimana bisa seorang pria membiarkan seorang wanita tidur di lantai? Aku akan tidur di luar, aku memiliki senjata yang kuat. Dan sofa cukup untukku tidur. Akibatnya, keduanya berdebat tentang hal itu, dan akhirnya mencapai rencana kompromi. Yehi membuat lantai, selimut dan sprei milik Yehi, dan Yan Yan tidur di kasur. Selamat istirahat, jangan berpikir untuk mengintipku di tengah malam. Sebelum pergi, Yan Yan masih tidak lupa mengingatkannya bahwa dia khawatir Yehi bisa mengendalikan segalanya di tempat berlindung, bahkan pintu mungkin tidak bisa menghalanginya. Setelah dia selesai berbicara, Yehi menyentuh dagunya dan berpikir, sepertinya ini ide yang sangat bagus. Namun, sayang sekali Yehi tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tidur seperti babi mati memeluk selimut lembut sampai dia ditendang oleh Yan Yan yang berpakaian lengkap. Hanya ada satu sikat gigi. Saya baru membersihkannya setelah menggunakannya. Ingatlah untuk membersihkannya setelah Anda menggunakannya. Kata Yan Yan dengan wajah memerah tak berdaya. Dia juga bangun dengan cepat, mandi, dan berpakaian. Kemudian, Yehi membawa sekop teknik, Yan Yan membawa busur panah, dan berangkat bersama dengan tempat anak panah. Tujuan kedua orang itu adalah taman bermain dan gurun di belakang dapur. Dalam pandangan Yan Yan, tanah kosong yang tidak terpakai itu adalah tempat yang paling mungkin untuk berburu hewan liar. Ada semak, rumpun, dan absintus di mana-mana. Kecoak dan kelabang itu masih ada, kan? Kata Yan Yan dengan sedikit ketakutan ketika dia hendak mencapai pintu belakang kafetaria. Yehi berkata dengan marah, kurasa kamu tidak ada di sini, aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Kamu adalah keluaran jarak jauh, lindungi aku dari belakang. Setelah berbicara, dia diam-diam berjalan dengan sekop tekniknya dan membuka pintu belakang. Di dapur belakang sunyi, dan tidak ada suara, jadi Yehi melambai ke Yan Yan. Keduanya dengan hati-hati berjalan melewati dapur belakang ke sisi lain. Pintunya terbuka, dan keduanya berjalan keluar perlahan, dan dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Ruang terbuka yang awalnya sunyi menunjukkan vitalitas yang kuat saat ini. Semua tanaman tumbuh seperti orang gila. Hutan telah berubah menjadi hutan hujan tropis, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Berbagai tanaman merambat diselingi di dalamnya, yang terlihat sangat spektakuler. Tidak hanya tanah kosong yang luas dan hutan kecil ini, taman bermain di sisi lain juga penuh dengan rumput liar kecuali trek plastik dan lapangan bola. Yang lebih menakutkan lagi adalah di sisi lain taman bermain, dekat gedung perkantoran, pohon pinus besar yang menyendiri itu telah tumbuh setinggi lebih dari 10 lantai, yang jauh lebih tinggi dari gedung perkantoran, yang membuat orang entah kenapa terkejut. Yang lebih menakutkan adalah masih ada beberapa mayat tergeletak di bawah pohon pinus, tubuh mereka ditutupi dengan daun pinus. Mungkinkah pohon pinus itu telah menjadi roh? Dia bergumam tak percaya. Kemudian, Yehi melihat beberapa zombie berkeliaran tanpa tujuan di taman bermain. Beberapa zombie acak-acakan. Melihat pemandangan ini, Yehi langsung mengerti bahwa zombie ini pasti teman sekelasnya yang sedang berolahraga di taman bermain atau mengebor ke dalam hutan. Di sini sangat menakutkan. Yan Yan, yang membawa busur majemuk, datang ke sisi Yehi dengan rasa takut dan berbisik. Ayo bunuh zombie-zombie itu dulu. Kata Yehi melihat taman bermain. Tidak banyak zombie di sini, menurut Yehi, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan poin. Tidak, aku tidak berani.
Yan Yan memeluk bahunya dan berkata, "Aku kenal beberapa anak laki-laki, aku tidak bisa." Yehi menghela nafas dan berkata, "Mereka bukan manusia lagi." Namun, tidak peduli apa yang Yehi katakan, Yan Yan tidak berani melakukan apapun, jadi Yehi tidak punya pilihan selain berjalan keluar dengan sekop militer. Begitu dia muncul, sepasang pasangan yang acak-acakan menoleh dan bergegas ke arahnya. Tampaknya lebih cepat dari kemarin. Yehi sedikit terkejut. Namun, sebelum dia selesai merasakan, krisis yang lebih besar datang. Seekor kumbang hitam dengan panjang lebih dari 1 meter merangkak keluar dari hutan di belakang Yehi dan bergegas ke arahnya. Di atas kepala kumbang terdapat penjepit besar berwarna hitam merah yang berukuran sepertiga dari panjang tubuhnya. Kedua penjepit itu kuat, dan 6 kaki hitam panjang itu seperti batang baja, memancarkan cahaya dingin. Kumbang rusa. Dia telah melihat benda ini sebelumnya, dan teman sekelasnya telah menangkapnya sebelumnya, tetapi dia secara tidak sengaja tertangkap oleh tangnya. Sepasang tang itu sangat tajam sehingga jari-jarinya langsung patah. Sial! Kekacauan macam apa yang disebabkan oleh benda ini? Yehi bergumam dengan sedih. Yang terburuk adalah posisi kumbang tepat di belakang Yehi, yang memotong jalan kembali. Pada saat yang sama, zombie pasangan itu bergegas ke sisinya. Tidak, aku harus menjauh dari hutan dulu. Yehi segera bersembunyi dari hutan. Sambil mengelak, sekop teknik militer di tangannya juga menebas Yehi dengan ganas. Salah satu lengan zombie dipotong oleh sekop teknik, tetapi zombie itu masih memamerkan giginya dan bergegas menuju Yehi tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut akan hal ini. Dia menyamping menghindari gigitan zombie, dan kemudian mengayunkan sekop insinyur untuk memotong kumbang rusa. Kekuatan kejut yang sangat besar hampir membuat Yehi kehilangan sekop militer di tangannya, tetapi hanya ada bekas putih yang tersisa di tubuh kumbang rusa, bahkan kulitnya pun tidak rusak. Tidak, ini sangat sulit. Hasil ini membuat Yehi sedikit tercengang. Dia sudah lama menduga bahwa kumbang ini akan sangat keras, sekarang agak merepotkan. Benturan keras juga menarik zombie lain di taman bermain. Semua zombie menoleh untuk melihat ke arah Yehi, dan kemudian berlari hampir bersamaan. Melihat pemandangan ini, Yehi siap untuk mundur. Namun, saat ini, 2 zombie tiba-tiba melompat turun dari atap kafetaria. Salah satunya berkulit gelap dan memegang sebatang baja di tangannya. Yehi sangat akrab dengan zombie ini. Dia adalah salah satu gangster terkenal di sekolah. Dia telah menindas Yehi dan yang lainnya lebih dari sekali saat dia masih hidup. Yehi memutuskan untuk berkeliling melalui pintu depan. Karena pintu belakang tidak berfungsi, Yehi berpikir untuk memutar melalui pintu depan. Namun, setelah menjalankan beberapa langkah saja, dia menyadari bahwa rencana ini bahkan lebih tidak diinginkan. Karena jika ingin berkeliling dari taman bermain ke pintu depan harus melalui gedung pengajaran, dan saat ini ada zombie di dalam dan sekitar gedung pengajaran. Ketika bulan darah muncul, itu adalah waktu belajar mandiri malam akan dimulai. Di sekolah menengah Yehi, baik siswa asrama maupun siswa harian harus belajar sendiri di malam hari, jadi ada lebih dari 100 kelas dan lebih dari 6.000 orang berkumpul di 5 gedung pengajaran. Yehi memperkirakan sebagian besar dari orang-orang ini telah berubah menjadi zombie. Jika saya berlari pada saat ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi trik sampai mati. Aku hanya bisa bertarung. Setelah melihat situasi yang dihadapinya dengan jelas, Yehi mengertakkan gigi dan bergegas menuju zombie dengan lengan patah. Satu-satunya harapannya sekarang adalah kumbang rusa dapat melawan zombie-zombie ini, dan kemudian dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
insinyur yang tajam menyekop kepala zombie biasa. Namun, kumbang rusa sama sekali tidak peduli dengan mayat tanpa kepala yang jatuh, dan sepertinya daging segar seperti Yehi adalah favoritnya. Setelah menghindari jebakan kumbang rusa, Yehi mau tidak mau mengutuk. Pada saat ini, Yan Yan akhirnya bergerak, dan panah panjang mengenai kumbang rusa. Tapi bagi kumbang rusa, itu sama saja dengan menggaruk gatal dan tidak membahayakan sama sekali. "Kakak, tembak zombie!" Yehi berteriak dengan garis hitam. "Aku tidak berani!" Suara Yan Yan juga terdengar. Mendengar suara ini, jangan berani jika tidak berani, jangan katakan, kamu adalah penembak jitu di kejauhan, dan kamu benar-benar mengungkap posisimu, bukankah sudah jelas kamu sedang mencari kematian? Benar saja, mendengar suara Yan Yan, zombie yang diperkuat dan zombie lain yang berlari ke arah Yehi berhenti seketika. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah Yan Yan. "Aku benar-benar tidak takut pada lawan seperti dewa, tapi rekan satu tim seperti babi." Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia pikir Yan Yan bisa menjadi penolong yang kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia benar-benar sampai di medan perang, dia akan berubah menjadi sampah dalam hitungan detik. Masuk akal bahwa dengan kebijaksanaan Dr. Yan, seharusnya tidak. Sejujurnya, Yehi sedikit bingung dengan penampilan Yan Yan. Melalui kontak malam ini, Yehi merasa bahwa Yan Yan adalah orang yang sangat cerdas. Lalu, Yehi teringat kejadian kemarin saat Yan Yan takut buang air kecil. Sepertinya dia bingung karena dia terlalu takut. Pintu belakang kafetaria tidak dapat menahan dampak dari zombie yang kuat ini, dan kecepatan Yan Yan tidak dapat lepas dari kejaran zombie. Meskipun zombie tipe kekuatan tidak secepat zombie tipe kecepatan, karena peningkatan kekuatan, kecepatan mereka jauh dari orang biasa seperti Yan Yan yang belum cukup makan. Yan Yan, kamu membunuhku!" Yehi bergegas ke arah Yang Zigang, dan pada saat yang sama mengangkat sekop tekniknya dan menebas dadanya dengan keras. Darah segera mengalir keluar. Benar saja, dua zombie yang sudah menerkam Yan Yan tertarik dengan bau darah, berbalik dalam sekejap, dan menyerbu dengan mulut hitam besar mereka terbuka. Mencium bau darah, zombie lainnya juga mulai mengamuk. Terutama zombie tipe kecepatan itu mempercepat langkah mereka lagi dan bergegas menuju Yehi. Melihat pemandangan ini, Yehi berpikir bahwa pertempuran berikutnya mungkin merupakan pertempuran terakhir dalam hidupnya. Sambil menggertakkan giginya, dia memotong sekop insinyur ke leher zombie lagi. Pada saat yang sama, batang baja di tangan zombie itu juga menghantam Yehi. Dia tiba-tiba berbalik ke samping, dan batang baja itu mengenai kumbang rusa. Ini memungkinkan Yehi melarikan diri dari kejaran kumbang rusa. Namun, di kios ini, zombie tipe kecepatan menyerbu dan memeluk Yehi. Sepertinya semuanya sudah berakhir. Yehi menghela nafas tak berdaya. Dan di pintu belakang kafetaria, Yan Yan, yang kakinya gemetar dan baru saja hampir duduk di tanah, akhirnya berhenti menangis saat ini, dia mengertakkan gigi dan menarik busur lagi.